Loh, ngendi bocahe? Pokoknya tunggu di sini. Umar memerintahkan Sal ini untuk duduk di atas bongkahan kayu. Ojo lunga lho, nek aku durung balik. Jangan pergi kalau aku belum kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis. Kisah mistis. Mau percaya tapi nggak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan lanjutan cerita horor dari video saya sebelumnya yang menceritakan sebuah titisan dari Gunung Lawu. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share video ini ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Hawa dingin merasuki tubuh Sal. Tiba-tiba, ia merasakan rasa pegal yang begitu hebat di persendian tangannya. Telinganya ini berdengung, kepalanya pun mulai memberat. Sal bingung dan tidak tahu apa yang sedang ia hadapi saat ini. Nah, perempuan yang tidak dikenal tersebut kemudian menggenggam tangan Sal dan menggandengnya untuk mengajaknya pergi. Namun tiba-tiba Sal merasa ada yang menarik tubuhnya secara paksa. Sal, ngopo kowe? Sal, ngapain kamu? Umar meneriakinya, wajahnya pun terlihat khawatir. Umar menarik karir yang menempel di punggung Sal dengan sigap. Rupanya ia melihat Sal berjalan menjauhi rombongan. Jadi si Umar ini melihat Sal berjalan menjauhi rombongan dan dia menarik karirnya Sal ini. Arep ngendi kowe? Ojo ngindur. Jalur awake dhewe iki ndek kono Sal. Mau kemana Sal? Jangan ngigo. Jalur kita itu ke sana Sal. Kata Umar seolah ingin menyadarkan Sal yang sedari tadi ia lihat itu linglung. Umar menunjuk para rombongan yang hampir sudah tidak terlihat lagi. Umar kembali melihat adanya gelagat yang tidak beres pada sahabatnya tersebut. Ia pun mendampingi Sal untuk lebih mendekat pada rombongan. Sementara Sal yang hanya tertegun sambil mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena mendapati Sal dengan kelakuan yang aneh dan tak biasa. Nah, si Umar ini pun mencoba untuk mendampinginya. Perhatiannya tidak pernah terlepas dari sahabatnya itu. Hingga kemudian, sampailah mereka di pos ketiga. Beberapa menit setelah rombongan sampai terlebih dahulu. Sebagai anak baru ya dalam urusan pendakian, Umar ini merasa khawatir dengan sikap Sal. Nah, ia ragu apakah kawannya itu bisa kuat sampai puncak. Umar memang dikenal mudah sekali merasa panik. Namun kali ini, ia meyakini ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Ia pun kemudian berencana untuk melaporkan kondisi Sal pada Faras, ketua Mapala yang mereka ikuti. Sal, tunggu ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya tunggu di sini. Umar memerintahkan Sal ini untuk duduk di atas bongkahan kayu. Ojo lunga lho, nek aku durung balik. Jangan pergi kalau aku belum kesini lagi.
Umar meminta Sal untuk menunggunya di situ. Umar pun mencari Faras. Ia ini meminta untuk bisa singgah lebih lama di pos ketiga ini, atau malah sekalian bermalam saja dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Melihat angin malam yang berembus begitu kencang, sebagian rombongan memang memutuskan untuk melanjutkan pendakian keesokan harinya. Sebagian lagi memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dan membuat tenda di pos kelima. Karena pos 3 ini tidak terlalu luas dan dikhawatirkan jika membangun tenda terlalu banyak di situ akan mengganggu jalur pendaki lain. Umar lalu menceritakan kondisi Sal pada Faras. Pria berambut gondrong tersebut menduga jika sahabatnya ini sedang mengalami gangguan. Namun Faras tidak yakin jika Sal ini mengalami gangguan mistis. Menurut analisanya, Sal hanya kelelahan dan tidak tahan dengan suhu dingin di ketinggian Gunung Lawu, sehingga membuatnya ini linglung. Terlebih lagi karena perjalanan menuju pos 3 ini memiliki medan trekking yang sangat menanjak. Nah, sambil membawa perlengkapan medis, mereka pun kemudian mencari Sal untuk memastikan kondisinya. Faras dan Umar mendatangi bangku bongkahan kayu tempat Sal tadi duduk saat sejenak ditinggal oleh Umar. Namun ketika mereka sampai, Umar ini sudah nggak ada di situ. Loh, ngendi bocah? Loh, kemana anaknya? Tanya Faras pada Umar ini. Mau tak kon nunggu ning kene, Mas? Jajal mungkin nang gardu. Tadi aku suruh nunggu di sini, Mas. Coba mungkin dia ada di gardu. Faras dan Umar pun kemudian mengitari pos 3 dan mencari Sal. Setiap orang mereka tanyai, namun hasilnya itu nihil. Sal resmi dinyatakan hilang saat itu. Selama 2 hari, tim SAR yang ada di Gunung Lawu dibantu dengan beberapa komunitas pecinta alam mencari keberadaannya. Mulai dari titik terakhir ia terlihat hingga ke jalur pendakian lainnya. Namun ia tidak membuahkan hasil. Segala upaya masih terus dilakukan. Beruntung nih, pada hari ketiga, pria berusia 20 tahun ini akhirnya ditemukan. Sal ini ditemukan oleh tim SAR di dasar jurang sedalam 7 meter di sekitar puncak Gunung Lawu. Entah apa yang bisa membawanya ke sana, namun secara ajaib lelaki berambut cepak ini ditemukan dalam kondisi masih bernyawa. Hanya saja, ia ini mengalami luka di bagian pelipis karena terbentur batu saat terjatuh. Keberuntungan masih berpihak padanya, meskipun saat itu ia tidak sadarkan diri. Sal, Rene Sal, Sal. Suara perempuan itu terus memenuhi isi kepala Sal, hingga akhirnya ia kalah oleh rasa penasaran dan mengikutinya. Jadi ceritanya itu, Sal itu bangkit dari bongkahan kayu tempat ia itu duduk. Nah, kakinya ini melangkah mendekati sumber suara perempuan tersebut. Tiba-tiba, dari kejauhan itu terlihat sosok perempuan muda menghampirinya. Rupanya sosok yang Sal lihat sebelumnya. Ayo melu Sal. Sal, ayo melu. Ayo ikut denganku Sal. Sal pun mengangguk. Nah, seolah terhipnotis, Sal pun ini mengikuti perempuan berparas ayu itu. Hingga kemudian ia membawa Sal memasuki ke dimensi lain. Pemandangan yang dilihat oleh Sal sangat berbeda. Ia tidak lagi melihat hutan, semak belukar, ataupun bebatuan yang terjal. Sal seolah berada dalam sebuah padepokan yang begitu asing. Ia melihat beberapa rumah berupa gubuk yang terbuat dari kayu, lengkap dengan penghuninya. Orang-orang yang ia lihat pun tidak tampak seperti orang biasa. Ekspresi wajahnya itu begitu dingin,
sehingga membuatnya merinding. Ora usah wedi, Cah Bagus. Tidak usah takut anak tampan, kata perempuan ayu tersebut yang mengajak Sal ini. Perempuan itu membawa Sal melewati sebuah gerbang kayu yang penuh ukiran dan begitu tinggi. Gerbang tersebut menghubungkan padepokan penduduk yang ia lihat dan membawa mereka memasuki sebuah kerajaan yang begitu megah. Ayo Sal, mlebu. Ayo Sal, masuk, kata perempuan itu. Nah, perempuan tersebut mempersilahkan Sal memasuki sebuah bangunan yang begitu besar, membawanya menemui seseorang yang ingin bertemu dengannya, seperti ia bilang sebelumnya. Hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan keadaan kerajaan dimensi lain yang sedang Sal masuki ini, yaitu megah. Rene Cah Bagus, ora usah wedi. Kesinilah anak tampan, jangan takut. Di hadapannya itu, Sal melihat sosok lelaki yang sangat gagah duduk di atas sebuah singgasana yang megah. Lelaki itu menyuruh Sal untuk mendekatinya. Sosok itu duduk di atas sebuah singgasana yang tidak biasa, seolah menunjukkan jika ia memiliki tahta dan kekuasaan di situ. Bahkan, perempuan berwajah ayu yang membawanya ke tempat asing itu melakukan sembah sujud padanya. Sepertinya, sosok ini bukanlah sosok biasa, pikir Sal dalam hati. Wajahnya sangat rupawan, badannya ini gagah, dan pakaiannya pun seperti seorang raja Jawa kuno. Namun Sal tidak mengenali siapa sosok yang ada di hadapannya itu. Aku ngundang kowe rene amarga ana sing arep tak titipke marang awakmu Cah Bagus, babagan bapakmu Jumantara. Aku mengundangmu kemari karena ada yang ingin aku titipkan kepadamu, anak tampan, tentang ayahmu Jumantara, kata pria itu. Sal pun kaget mendengar nama ayahnya disebut. Seketika ia ingat jika ayahnya memang sering berkunjung ke Gunung Lawu. Namun, ia tidak mengerti apa alasan dibaliknya. Nah, panjenengan iku sinten? Wonten menopo kalian bapak kula? Anda itu siapa? Ada apa dengan bapak saya? Rupanya lelaki itu merupakan salah satu penunggu Gunung Lawu, titisan dari raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, yang moksa di gunung ini. Ia kemudian menceritakan pada Sal mengenai silsilah Raja Majapahit, hingga kemudian Sal mendengar nama ayahnya disebut kembali. Rupanya darah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara tersebut masih mengalir dalam diri ayahnya. Ayahnya adalah keturunan jauh dari Majapahit. Ia pun diberi amanah dan tugas khusus untuk meruat sebuah kerajaan yang kini tak kasat mata yang ada di Gunung Lawu itu. Jumantara ayahnya Sal ini rutin mengunjungi Gunung Lawu sebulan sekali untuk melakukan ritual keselamatan. Ritual tersebut bukan ditujukan untuk dirinya dan keluarganya saja, namun juga bagi kesejahteraan masyarakat Jawa dan orang-orang yang berada di sekitar Gunung Lawu. Jika Jumantara adalah salah satu keturunan jauh dari Majapahit, maka dalam diri Sal juga mengalir darah bangsawan tersebut. Dan bisa dikatakan jika dirinya adalah penerus Jumantara. Namun Sal ini masih tidak mengerti apa kaitannya ini semua dengan dirinya. Sal, lelaki gagah berbadan tegap itu mendekati Sal. Ia kemudian menempelkan telapak tangannya di atas kelopak matanya Sal ini. Nah, matanya kemudian terpejam seketika Sal merasakan hawa dingin merasuki tubuhnya. Namun juga terdapat rasa hangat, seolah terdapat sebuah energi yang dihantarkan dari telapak tangan itu. Ia ini masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh sosok bertubuh gagah itu. Iki tinggalanku, tulung dijogo lan ojo sembrono. Ini titipanku, tolong dijaga dan jangan main-main.
Lelaki itu kemudian mengangkat tangannya yang menempel pada kelopak mata Sal yang terpejam. Rupanya sosok itu membuka mata batin Sal. Sal pun mulai memahami apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Seiring dengan terbukanya mata batinnya, ia kemudian bisa melihat semuanya. Dalam benak Sal, kemudian muncul bayangan ayahnya yang sedang mendaki lawu dan melakukan sebuah ritual. Ia pun melihat ayahnya juga berjumpa dengan pria yang sedang ia jumpai saat ini. Kemudian mereka berdua dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, seperti sosok perempuan dengan lidah ini yang menjulur panjang, ada genderuwo, kemudian ada perempuan dengan wajah yang rusak, ada siluman monyet, dan masih banyak lagi. Mereka semua itu mengelilingi ayah Sal yang terlihat sedang menabur bunga dan meletakkan beberapa singkong bakar. Sekumpulan makhluk tersebut pun berebut bunga yang ditabur oleh Jumantara dan menggerayanginya. Ayah Sal kemudian membakar dupa dan mengucapkan serangkaian persembahan doa. Nah, kini Sal mengerti kenapa ayahnya kerap singgah ke Gunung Lawu. Ia seolah bisa merasakan kemarahan dari makhluk-makhluk yang mengelilingi ayahnya apabila ia tidak datang kemari. Rupanya pria berusia 45 tahun tersebut selalu memberi sesajen atau makanan untuk para penunggu agar tidak marah dan mengamuk di Pulau Jawa. Jauh dalam hati Sal, ia merasakan perasaan ayahnya yang sebenarnya enggan untuk melakukan hal ini. Namun Jumantara ayahnya Sal ini sudah terlanjur terjerumus dalam tradisi yang mengalir di dalam darahnya itu. Tradisi memberi makanan pada mereka yang tidak kasat mata agar tidak berkeliaran mengganggu manusia. Saiki wayahmu le. Sekarang giliranmu nak, ucap lelaki itu pada Sal. Mulya nang omahmu, kowe pengganti Jumantara. Yen bapakmu wis ngadep sing kuwasa. Pulanglah ke rumahmu. Kamu adalah pengganti Jumantara apabila bapakmu nanti sudah menghadap Yang Maha Kuasa atau meninggal. Pasar bubrah ora bakal ono yen manungsa ora golek gegara lan tradisi iku tetep kudu dilakoni Sal. Dewi ora bakal tekan duniane menungsa menawi ora ono maksud. Eling ono. Pasar bubrah nggak akan ada kalau manusia nggak mencari gara-gara. Dan tradisi itu tetap harus dilakukan Sal. Kami nggak akan sampai ke dunia manusia jika nggak ada maksud yang akan disampaikan. Ingat itu. Sal pun mengangguk, kemudian Sal dipulangkan oleh lelaki tersebut dan seketika ditemukan oleh rombongan tim SAR yang sedang berupaya mencarinya. Namun Sal tidak mengerti mengapa dirinya diharuskan untuk melanjutkan tradisi tersebut. Sementara saat itu masih ada ayahnya yang bisa melakukan hal itu. Apakah ia akan dijadikan tumbal? Hanya itu yang terlintas di kepalanya Sal. Rupanya 3 tahun berselang dari peristiwa itu, Jumantara meninggal dunia karena kecelakaan yang ia alami. Seolah bisa membaca tanda berakhirnya hayat hidup Jumantara, penunggu Lawu pun meminta seseorang untuk menggantikan perannya tersebut. Sosok titisan raja terakhir Majapahit tersebut pun mengetahui jika Jumantara memiliki seorang anak lelaki yang dinilai bisa menggantikan perannya. Namun ayah Sal tidak dengan gamblang menyampaikan hal ini pada anaknya jika ia adalah seorang pewaris. Karena ia tidak ingin menjerumuskan anaknya dalam sebuah tradisi yang harus dijalani. Jumantara mau menjadikan anaknya sebagai penerus dengan catatan Sal harus mengunjungi Gunung Lawu atas keinginannya sendiri. Karenanya, ia selalu menceritakan keagungan gunung ini pada anaknya, namun tidak sedikit pun pernah mengajak Sal untuk mendaki bersama. Tujuh tahun setelah peristiwa hilang di Gunung Lawu pada 2012 tersebut,
Kini Sal semakin sadar jika dirinya bukanlah orang biasa. Ia diberikan sebuah amanat yang harus ia jaga. Sal yang di dalam tubuhnya masih mengalir darah Majapahit harus menjaga Jawa agar tetap aman dan terhindar dari amukan para makhluk Gunung Lawu dengan cara rutin menyambanginya dan melakukan serangkaian ritual yang juga kerap dilakukan oleh ayahnya. Terlebih setelah 3 tahun berlalu ayahnya meninggal, semuanya seolah dilimpahkan kepadanya. Mata batin Sal yang sudah dibuka oleh titisan raja di Gunung Lawu tersebut membuat lebih peka. Sal bisa menembus dimensi lain yang berbeda, bahkan mengetahui masa depan dan masa lalu seseorang. Namun, jika ia sembrono dengan kemampuannya tersebut, Sal pun akan mendapatkan sebuah hukuman. Oke guys, itulah tadi cerita horor titipan dari Gunung Lawu yang dialami oleh Sal, sang keturunan Raja Majapahit. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.